Serahkan saja kepada Tuhan, ucap Tom Lembong usai jadi tersangka korupsi impor gula. Menteri Perdagangan, Mendak, tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, Tom Lembong tampak keluar dari gedung Kejagung dengan mengenakan rompi pink dan diborgol. Ketika sejumlah wartawan bertanya kepadanya, Tom Lembong hanya menjawab singkat sembari menebar senyuman. "Serahkan saja semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya singkat kepada wartawan. Setelah itu, mantan co-kapten tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, Timnas Amin, di Pilpres 2024 itu langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggunya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Tom Lembong pun ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar menuturkan duduk perkara penetapan tersangka Tom Lembong berawal ketika pada tahun 2015, Indonesia dinyatakan surplus gula sehingga tidak perlu dilakukan impor. Namun, Qohar mengatakan Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai Mendak justru tetap mengizinkan adanya impor gula ke PT AP. Di tahun yang sama yaitu tahun 2015, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, GKP, kata Qohar dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Qohar mengungkapkan izin impor gula yang diterbitkan oleh Tom Lembong justru diberikan kepada PT AP yang notabene adalah bukan perusahaan milik BUMN. Padahal, merujuk pada peraturan Mendak dan Menperin, perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor gula adalah perusahaan milik BUMN. Tak cuma itu, Qohar juga menyebut izin impor gula dari Tom Lembong itu tidak diputuskan lewat rapat koordinasi, rakor, dengan instansi terkait dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Qohar menuturkan lalu ada rapat bersama dengan kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang salah satunya membahas terkait kurangnya cadangan gula pada tahun 2016 sebanyak 200.000 ton. Lalu, pada November tahun 2016, Tom Lembong memerintahkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial TS memerintahkan setiap manajer untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi gula. Padahal dalam rangka pemenuhan kondisi harga, harusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung yang dapat melakukannya hanya perusahaan BUMN, jelas Qohar. Selain melanggar soal regulasi perizinan, Qohar juga menyebut perusahaan yang diizinkan Tom Lembong untuk mengimpor gula bukan merupakan produsen gula kristal putih, melainkan produsen gula rafinasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola, kemudian PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga Rp16.000 per kilogram. Yaitu harganya lebih tinggi dari HED yaitu Rp13.000 dan tidak dilakukan operasi pasar, jelas Qohar. Dari perizinan itu, Qohar menuturkan perusahaan Tom Lembong memperoleh fee Rp105 per kilogram dari 8 perusahaan tersebut. Qohar mengatakan perbuatan Tom Lembong ini mengakibatkan negara mengalami rugi mencapai Rp400 miliar. Kini, Tom Lembong ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Selatan. Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Junto UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kejagung dalami aliran dana ke ex-Mendak Tom Lembong.
Kejaksaan Agung masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Uang menyeret mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka. Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar mengatakan saat ini, penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut terutama diduga didapat oleh Tom Lembong. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah? Karena kalau kita lihat kan tersangka, Tom Lembong, sebagai regulator bersama dengan dari PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana tentu nanti akan terus didalami, kata Harley kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Pendalaman juga dilakukan terkait kerugian negara yang sebelumnya disebut sebesar 400 miliar rupiah. Nantinya, jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Harley mengatakan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atas persetujuan impor gula tersebut. Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, dari beberapa pihak. Misalnya dari 8 perusahaan itu, kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang, tuturnya. Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Setelah melakukan penyidikan dan menemukan bukti yang cukup, kami menetapkan TTL, Menteri Perdagangan periode tahun 2015 sampai tahun 2016 menjadi tersangka, ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, di periode pertama Presiden Joko Widodo. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, inisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Negara dirugikan kurang lebih 400 miliar rupiah, ucap Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, malam. Dijelaskan Abdul Qohar, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Qohar. Selain itu, Qohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi, rakor, dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN. Sementara itu, CS diduga mengizinkan 8 perusahaan swasta untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula tersebut. Padahal, 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, HET, saat itu Rp13.000 per kilogram. CS diduga menerima fee dari 8 perusahaan itu.
Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah diolah jadi gula kristal putih, PT PPI dapat fee dari 8 perusahaan yang impor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per KILOgram, ujar Kohar.